Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. 374 Memikat Lauren. Setelah mendengar cerita Matt, Chris pun meluapkan amarahnya, bagaikan banteng yang mengamuk. Wah! Chris mematahkan satu kaki kursi mahoni yang bernilai lebih dari $15.000 setelah menendangnya. Memukul. Hanya dengan satu tangan, Chris mendorong teko dan cangkir teh berlapis emas di atas meja ke tanah, menyebabkannya pecah dan tehnya tumpah ke tanah. Melihat Chris yang sudah marah besar, Rob segera berlari ke depan untuk menghiburnya. Tuan Heng, tenanglah. Tidak ada gunanya marah pada wanita seperti itu. Tuan Heng, Anda harus menjauhi wanita seperti Lauren yang memiliki penyakit seperti itu. Jordan Staley adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa berhubungan intim dengannya. Tuan Heng, Anda tidak boleh menikahinya. Jika kamu melakukan perjalanan bisnis yang panjang setelah menikahinya dan tidak kembali selama lebih dari setengah bulan, dia mungkin akan merasa kesepian dan bosan di rumah sendirian, dan pergi ke Jordan Staley untuk menenangkan diri. Lauren tidak akan bertambah muda lagi. Seperti kata pepatah lama, wanita akan semakin bernafsu seiring bertambahnya usia. Lagi pula, Jordan adalah ayah kandung Khloe, jadi dia berhak untuk melihat putrinya. Peluang mereka untuk berbaikan sangat tinggi. Chris menamparkan wajah Rob dan membentak, kamu tidak perlu mengatakan itu padaku. Matt berkata, Tuan Heng, saya tahu Anda seorang chauvinis laki-laki yang tidak akan pernah menerima kenyataan bahwa istri Anda mencintai pria lain. Jadi, saya sarankan Anda membatalkan pernikahan Anda dengan Nona Howard sesegera mungkin. Itu akan lebih baik bagi Anda dan dia. Chris mengepalkan tangannya, sangat marah atas kenyataan bahwa tunangannya telah jatuh cinta setengah mati kepada laki-laki lain dan tidak ditakdirkan untuk menjadi pasangan suami istri normal bersamanya. Bagaimana Chris bisa menerima itu? Namun, dia telah bersusah payah untuk menikahi Lauren, jadi dia jelas tidak bisa membatalkan pernikahannya. Tiba-tiba Chris menyadari bahwa karena dokter dapat memanipulasi kesadaran Lauren untuk membuatnya menyukai Jordan dan memperlakukannya sebagai kekasih yang sempurna, dia juga harus dapat menggantikan Jordan dengan Chris sebagai kekasih yang sempurna. Chris mengangkat Matt yang berada di lantai dan menaruhnya di kursi. Dia berkata, Dr. Gale, karena Anda bisa memuliakan Jordan Staley dan mengubahnya menjadi kekasih yang sempurna di hati Lauren, bisakah Anda melakukan hal yang sama untuk saya? Biarkan saya menggantikannya dan menjadi satu-satunya pria yang dikagumi Lauren. Pada saat ini, Rob juga maju dengan gembira dan berkata, ya, Tuan Heng, Anda sungguh cerdas. Saya bahkan tidak menyangka. Ini sebenarnya mudah, kita tinggal meminta dokter. Gale menghipnotis Nona Howard lagi, dan mengganti kekasih yang sempurna di hatinya dengan Anda. Haha, begitu kau menjadi kekasih yang sempurna di hati Nona Howard, kau tidak perlu lagi khawatir dia selingkuh dengan orang lain, Tuan Heng. Bahkan jika kau pergi untuk perjalanan bisnis yang panjang di masa depan, kau tidak perlu khawatir. Chris tersenyum, berpikir bahwa itu adalah cara yang bagus untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Sebelum ini, dia tidak pernah tahu bahwa mungkin untuk memanipulasi kesadaran seorang wanita untuk mencegahnya mencintai pria lain. Faktanya, alasan Rob berulang kali mengingatkan Chris agar berhati-hati terhadap Lauren yang selingkuh dari Jordan setelah menikah, adalah karena mantan istri Chris telah berzina. Chris adalah seorang fanatik bela diri yang menghabiskan seluruh waktunya untuk berbisnis dan jarang pulang ke rumah. Karena itu, ia jarang menunjukkan perhatian kepada istrinya. Oleh karena itu, mantan istrinya mulai berbicara dengan pria lain dan suatu kali Chris memeriksa ponsel istrinya, hanya untuk mengetahui bahwa ia telah mengobrol dengan pria lain dan isi percakapan mereka sangat cabul. Itulah alasan Chris melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap mantan istrinya. Matt tidak menyangka Chris akan mengajukan permintaan seperti itu, jadi dia berkata, Tuan Heng, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Kenapa tidak berhasil? Kamu berhasil memuliakan Jordan Staley, jadi kenapa kamu tidak bisa melakukan hal yang sama untukku? Berapa banyak uang yang Jordan Staley bayarkan padamu untuk membantunya? Chris sangat marah. Rob mengingatkan, Dr. Gale, jangan hanya memikirkan diri sendiri saat Anda memutuskan. Pikirkan juga orang tua Anda. Mendengar ancaman itu, Matt menggigit bibirnya dan berkata, Tuan Heng, jika Anda ingin menggantikan Jordan sebagai kekasih yang sempurna di hati Nona Howard, kita harus melakukan hipnosis terus-menerus untuk membuatnya tenggelam dalam dunia yang dibuat-buat. Aku juga harus membuatmu lebih sempurna. Chris mengangguk dan berkata, benar sekali. Buat aku lebih sempurna dari Jordan. Matt berkata, segala sesuatunya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Anda tidak bisa sekadar melukis gambar yang sempurna, Anda juga harus menyesuaikan gambar itu dengan baik, agar gambar itu berhasil. Jika tidak, ilusi yang telah kita ciptakan dengan kerja keras mungkin akan hancur begitu Anda kembali ke dunia nyata. Chris berkata, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa jika aku ingin menggantikan Jordan, aku harus lebih menonjol daripada Jordan? Matt mengangguk.
Chris mendengus dingin, dan berkata dengan percaya diri, bukankah aku lebih baik darinya di dunia nyata? Rob dengan panik bergegas maju untuk menjilat. Lihatlah fisik dan penampilan Tuan Heng. Hah, Jordan Stele sama sekali tidak sebanding denganmu. Dari segi tinggi badan, Jordan paling tinggi 1,8 meter sementara Ten Heng tingginya 1,9 meter. Dia jelas lebih unggul. Dari segi fisik, Ten Heng jelas tidak kalah darinya sama sekali. Tahukah Anda berapa banyak wanita yang diam-diam memotretnya dan meminta nomor teleponnya saat dia berenang? Dari segi latar belakang keluarga, Jordan sekarang adalah seorang pria miskin yang tidak memiliki orang tua yang merawatnya. Ten Heng berasal dari keluarga papan atas di DC. Dari segi karakter dan pesona maskulin seorang pria dewasa, Ten Heng jelas lebih baik. Dia pernah menikah dan lebih tua dari Jordan Stele, jadi dia tahu bagaimana menjadi suami yang baik. Apapun yang terjadi, Tuan Heng jelas lebih unggul dari Jordan Stele. Mendengar pujian Rob, Chris mengangguk puas. Matt mengkritik dalam hatinya, apakah Chris Heng si Pang ini masih tidak tahu apa-apa? Dia mengalahkan Jordan Stele dalam segala hal. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan denganku, apalagi Jordan Stele. Akan tetapi, Matt tentu saja tidak bisa menyuarakan pikirannya keras-keras di depan Chris. Chris berkata, Dokter Gale, lakukan apa yang saya katakan dan bawa Lauren ke rumah sakit Anda besok pagi untuk dihipnosis. Lalu, batalkan semua gambaran sempurna tentang Jordan yang telah Anda lukis untuk Jordan. Aku ingin Lauren membenci Jordan dan memperlakukanku sebagai cinta dalam hidupnya. Matt tidak punya pilihan selain setuju. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Keesokan paginya, Lauren yang menerima telepon dari Matt, pergi ke rumah sakit Matt sendirian dan memasuki kantor pribadinya. Lauren mengetuk pintu dan masuk. Dr. Gale. Nona Howard, Anda sudah di sini. Silakan duduk. Matt buru-buru menyapa Lauren. Setelah duduk, Lauren tersenyum dan berkata, Dr. Gale, apa yang Anda minta saya ke sini? Pada saat ini, Matt merasa agak bersalah saat menghadapi Lauren karena dia akan menyerah pada permintaan Chris dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Lauren. Sebagai seorang teman, seorang dokter, dan pengagum Lauren, dia tidak ingin melakukan itu. Namun, demi orang tuanya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya lagi. Matt berkata, Nona Howard, berdasarkan kejadian 2 hari yang lalu, penyakit Anda sangat serius, jadi saya harus melakukan hipnoterapi pada Anda dan memanipulasi kesadaran Anda lagi.